Bapak Ibu hadirin kaum muslimin, kita berharap semoga amal ibadah yang kita lakukan, ibadah yaitunya yang kemarin, termasuk ibadah korban, mudah-mudahan Allah makbul, mudah-mudahan Allah menerima, semoga Allah memberikan yang terbaik, karena kita adalah sebagai hamba yang dhaif, banyak dan penuh dengan kelemahan dan kekurangan. Hanya Allah yang maha sempurna. Kesempurnaan hanya milik Allah Subhanahu wa ta'ala. Makanya bahasanya di sana subhanallah. Allah maha segala-galanya. Bapak Ibu hadirin kaum muslimin rahimakumullah. Dan kita juga berdoa dan berharap semoga saudara-saudara kita yang menjalankan ibadah haji ke tanah suci Mekah Al-Mukarramah, semoga mendapat haji yang mabrur di sisi Allah Subhanahu wa ta'ala. Dan bagi kita yang sudah menyelenggarakan ibadah haji, kita berharap semoga mendapat haji yang mabrur. Dan bagi yang belum, mari kita tanamkan niat di dalam diri dan qalbu kita untuk bisa beribadah menginjak tanah suci Mekah Al-Mukarramah atau tanah haram. Kenapa seperti itu? Karena ibadah di sana adalah sangat luar biasa. Nilai fadilah keutamaannya. Makanya sangat disayangkan ada orang-orang yang punya pemikiran mengenai haji umrah itu mau biar piti saya semua. Memang piti itu untuk apa? Cari piti itu untuk itulah. Dikumpulkan harta itu untuk apa? Kena kita nanti alhaakumut takatsur. Itu bermegah-megahan, bahaya itu. Nek saking awak siang malam pagi sore bantiang tulang peras keringat mencari mengumpuan hatta zurtumul maqabir. Tahu-tahu lah tibu dari pintu kubur. Tahu-tahu lah tibu. Agai sewa rasoye. Kapatang ko rasulullah. Kapatang ko rasulullah. Begitulah alam ini. Makanya Allah sindir kita itu jangan termasuk orang yang merugi. Al-as wal-as, demi waktu, demi masa. Dia waktu yang kemarin, hari yang kebatang, hari yang tadi itu tidak akan bersebut jawab datang. Cito-cito lah wak untuk besok dia akan datang. Tidak bisa. Satu detik pun tidak bisa. Makanya innal insan, sesungguhnya manusia itu selalu dalam khusr, kerugian kata Allah. Itu Allah yang nyampaikan. Asia saja manusia yang tidak merugi itu illalladzina amanu. Itu yang penting. Satu, iman. Ternyata iman itu, orang beriman itu dia tidak pernah merugi dan tidak akan rugi. Jadi iman itu fondasi, dasar utama. Saja yang kita lakukan standarisasinya iman. Datang ke Marasaji karena iman, ibadah karena iman, salat karena iman, kurban karena iman, haji, umroh, tilawah Al-Quran, melakukan kebaikan besar dan kecil karena iman. Ini standarnya iman. Nah, orang yang beriman itu tidak akan rugi dia. Aman. Kemudian amilus soleh, amal soleh, karajo yang baik, perbuatan-perbuatan yang soleh. Jadi berbuat amal soleh dasarnya iman.
orang beriman seharusnya dan wajib hukumnya beramal soleh. Karena tidak bisa pisah di sana itu. Mantap iman awak, kue iman awak, bagus iman awak, keyakinan awak itu hebat. Tapi kita tidak ada amal soleh. Tidak juga. Amal soleh banyak, tapi tidak didasari dengan iman juga tidak. Makanya dalam satu ketika ada juga iman, amal, dan ilmu. Nah, itu penting juga. Bukan penting juga, penting. Dalam suatu ketika Allah menyetarakan ilmu dengan iman. Iman dengan ilmu. Ternyata orang yang beriman dengan orang berilmu setara. Ilmu itu diamalkan. Yarfa'illahu alladhina amanu. Iman itu. Allah akan mengangkat harkat derajat orang-orang yang beriman. Itu pasti. Itu jaminan Allah. Minkum wa utul ilma, dan orang-orang yang berilmu akan perlu ilmu. Jadi mencari ilmu itu ternyata wajib. Nah, kalau dibawa kepada hukum wirid wajib. Nah, itu jadinya. Fardu. Fardu apa? Fardu ain. Surang-surang. Jangankan ilmu akhirat, ilmu dunia saja mati-matian dok mencari. Ingin pandai membawa pesawat, belajar ilmu pesawat. Pandai akuntan, belajar ilmu akuntansi. Pandai awak ingin awak jadi guru matematika, belajar ilmu matematika. Kan begitu. Pandai awak ke sawah, belajar ilmu ke sawah. Pandai awak membuat ini, perservis ini, segala macamnya, belajar untuk itu. Itu kan ekonomi dunia itu. Ini ilmu akhirat. Nah, di sini kadang-kadang kelalaian sebahagian umat Islam. Padahal Allah telah menyampaikan wabtaghi fima ataqallah. Di sana bahasanya dan carilah apa-apa yang telah dianugerahkan Allah tentang kebahagiaan akhiratmu. Jadi akhirat dicari. Wala tansa nasibaka minad dunia, ditarik ke belakang, jangan lupa dunia. Jadi akhirat dicari, dunia jangan lupa. Ah, tuh. Awak kini kan kabel ya. Mati-matian awak mencari dunia dulu. Lupa akhirat. Nah, di sini. Nah, mari kita selalu membimbing diri kita, keluarga kita, anak turunan kita selalu istiqomah. Istiqomah. Mudah-mudahan keistiqomahan itulah yang Allah memberikan yang terbaik kepada kita. Bapak Ibu hadirin kaum muslimin rahimahumullah. Alhamdulillah hari ini kita banyak nampaknya wirid kita, jemaah kita. Ajak yang lain, ajak. Tugas awak mengajak Bapak Ibu. Tugas awak mengajak. Namuh tidak namuh terserah. Itu tidak tugas awak lah itu. Nabi dan Rasul itu tugasnya mengajak. Ada umat yang namuh, ada yang tidak apa-apa. Tadi masalah. Kadang keluarga dibawa, tidak namuhnya dong. Anak dibawa, tidak nyomuh ada. Istri aja, tidak nyomuh ada. Udah, tidak apa-apa. Nabi Nuh mati-matian ngajak anak, tidak juga kan? Nah gitu. Istri dibawa, tidak juga, tidak apa-apa juga. Biasa itu. Dan memang isi surga itu tidak banyak. Hanya orang-orang yang mau masuk surga. Ada orang yang tidak mau masuk surga, ada. Makanya diciptakan neraka. Nah, itu teka-teki kami dulu sebelum bergurau. Bagaimana kok diciptakan neraka oleh Allah? Karena ada manusia yang tidak mau ingin masuk surga. Kasihan kan? Tidak ada sampai ke mana ini. Jadi oleh sebab itu, mari kita selalu istiqomah. Istiqomah itu yang penting. Istiqomah, sholat, berjamaah. Karena jamaah itu lebih utama. Kalau dicalik kepada ayat perintah Allah, aqimus sholah wa atuz zakah warka'u ma'ar rafi'in. Nah,
Itu serangkai itu. Dirikan sholat wajib, watuz zakah wajib, warka'u ma'arraqiin itu wajibnya tuh. Kadang ini yang tidak tersampaikan, kadang-kadang yang tidak terperhatikan. Dan rukuklah bersama orang-orang yang rukuk. Siapa yang rukuk? Di mana rukuk? Tentu salat berjamaah, orang-orang yang rukuk. Tidak seorang nama, jamaah di situ bahasanya tuh mah. Gitu. Makanya begitu Rasul menyampaikan, ada salah seorang sahabat udah tua, renta, buta lagi. Ya Rasul, saya tidak melihat, tidak adonan kama mimpian ke rumah seji, pai solat berjamaah. Apa kok harus juo pai ke solat berjamaah kok? Kata Rasul, lai tadanga suruh azan. Lai ya Rasulullah, datang ke Rasul. Nah, itu. Karena mendengar itu dia telingo, tidak jemato dong. Begitu keharusan salat berjamaah. Iko rumah lada ke masjid. Satiuk sawanta sorozan tadanga. Jarang datang ke rumah saji atau tidak pernah. Itu kan musibah besar itu. Kalau jauh rumah di masjid masih ada alasan. Iko rumah ada kayak masjid. Itu kan berat itu. Anang kawat jawe besok dia kirai. Alasan awak kiro-kiro. Nah, itulah kiro-kiro apa alasan awak? Rumah ada ke, yo. Lai terdengar sorozan lai. Mana datang? Ya, kira-kira seperti itulah pertanyaannya gitu kan. Apa alasan awak? Oh sakit. Sakit ya. Kan dah setiap hari sakit doh. Luar biasa. Kita tidak bisa menghindarkan itu semua. Karena semua akan dipersaksikan di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Jadi Bapak Ibu, mari kita istiqomah selalu. Mohon tolong kita istiqomah selalu dalam menjalankan sholat berjamaah ke masjid agar kita nanti bisa menyelesaikan persoalan-persoalan yang datang kepada kita dengan sekuat tenaga dan semampu dan sebanyak kemampuan yang diberikan Allah kepada kita. Kalau tidak kita tidak bisa. Alasan tidak ada. Tidak ada alasan kita. Kadang-kadang pai jalan-jalan pagi, pai kama gitu kan, pai sepeda, taluk dia wak. Jauh 1 kilo, 2 kilo, 3 kilo bagi. Kadang maraton kan sekeliling anu bagi kan komplek bagi taluk dia wak. Ini masjid dekat ndak bara langkah doh. Pada langkah awak itu diperhitungkan. Langkah awak melangkah itu diperhitungkan. Jadi mudah-mudahan, jadi tentu kita mohon dan kita minta kepada Allah keistiqomahan hati. Karena memang berat. Bapak Ibu hadirin kaum muslimin rahimakumullah. Nah, dengan keistiqomahan hati tersebut, maka Allah akan memberikan yang terbaik kepada kita bersama. Ada yang bertanya Bapak Ibu? Boleh. Alhamdulillah. Di sini hari apa kita kemarin? Haji? Idul Adha kita? Hari Sabtu Ahad? Sabtu ya? Alhamdulillah. Sama. Kita juga hari Sabtu. Jadi ada hari Ahad, ada hari Sabtu. Boleh, silakan, tidak apa-apa. Kalau memang situ duduk pemahaman awak. Kita tidak usah diperpanjang masalahnya, bentrok pula, ribui pula, kadang minantu jurang mintubu ndak baendongan gara-gara perbedaan, kan terlalu dangkal kali pemikiran kita. Itu biasa itu. Perbedaan itu sunnatullah. Sunnatullah, ketentuan Allah. Tidak bisa kita menghindarkannya. Dalam hal yang furu', perbedaan itu biasa. Furu' itu cabang. Cabang-cabang. Yang tidak biasa, perbedaan itu masalah usul. Hal-hal yang sakral dan penting dalam agama. Salat subuh 4 rakaat. Baru masalah itu.
sehari semalam ini 6 waktu atau 7 waktu, baru masalah itu. Allah itu 3, baru masalah itu. Itu masalah usul namanya. Tapi kalau masalah furu', cabang-cabang itu biasa. Salat Al-Fatihah, Bismillah dikarehan atau enggak, biasa, dari masalah. Dan kedua-duanya dilakukan Rasul. Salat tarawehan, ada yang 11, ada yang 20, silakan kalai salat. Nah, gitu. Masalah penetapan awal-awal tahun Hijriah, kalender Islam, kemudian termasuk Idul Adha, Idul Fitri, itu biasa. Karena memang kadang-kadang melihat bulan itu tidak sama daerah itu. Nah, kalau awak ke Arab Saudi enggak lah 4 jam perbedaannya. Kalau ada yang daerah kutub 12 jam, samakah? Tidak. Sikapi dengan cerdas. Jangan pecah pula umat di sana. Tugas ulama, tokoh-tokoh agama, tokoh masyarakat menyampaikan, jangan gara-gara itu pecah pula. Terlalu dhaif kali kita. Gitu. Bagaimana dengan puasa Arafahnya? Puasa Arafah itu pahami dulu. Itu puasa Arafah. Puasa Arafah, puasa tanggal 9 Zulhijjah. Itu puasa Arafah. Bisa sama dengan orang wukuf di Arafah, bisa tidak. Dan bahkan bisa tidak ada orang wukuf di Arafah. Bingung aja ya? Jangan bingung pula. Contohnya 9 Zulhijjah itu setiap tahun pasti ada. Kan kalender itu utata doi tahunan. Pahami itu dulu. 9 Zulhijjah ada setiap tahun. Haji itu belum tentu ada setiap tahun. Kepetang udah ada haji. Soal itu corona itu nggak ada. Atau terjadi perperangan darurat, tidak boleh, tidak aman dalam perjalanan. Salah satu naik haji dan umrah itu kan aman dalam perjalanan. Ya? Kalau tidak aman tidak boleh. Terjadi peperangan, kan tidak ada orang haji, tidak ada orang wukuf. Kalau tidak ada orang wukuf, apakah tidak ada puasa Arafah? Ada. Jadi tugas guru agama itu, tugas ulama, tugas tokoh agama, mencerdaskan umat. Jangan membuat umat itu bingung. Apalagi kalau mengacau. Masalah itu. Jadi sikapi perbedaan itu dengan cara yang baik. Kalau paham tanggal 9 Zulhijjah itu jatuhnya di hari Jumat, silakan puasa. Kalau paham tanggal 9 Zulhijjah jatuhnya hari Sabtu, silakan puasa. Kalau awak menagaan galeh awak, galeh kawan, jangan dipermasalahan. Orang mengaleh awak. Nah, gitu. Kalau paham duduk awak dalam pemahaman itu, jangan salahkan paham orang lain. Karena bisa jadi ilmu kita belum nyampai ke sono. Sementara dia sudah nyampai ke sana. Ya Ibu ya, ini menjikapi perbedaan. Kalau ada perbedaan itu hal yang biasa. Kalau masalah furu', kuncinya itu. Masalah usul baru masalah. Nah, baru diluruhkan. Nabi itu ada setelah Nabi Muhammad, baru masalah. Kuliah Edan lah bagai, Ahmad Musaddiq lah bagai, ataupun nabi-nabi yang lain. Nah, karena Nabi Muhammad itu khataman nabiin, timul anbiya. Khatam itu penutup, mengunci. Nabi terakhir. Tidak ada nabi sesudah itu lagi. Karena Allah dan Rasul telah menyampaikan. Nabi akhir zaman. Kalau ada yang memahami sesudah itu, ada yang mengakui, bahkan ada yang mengaku sebagai nabi, baru masalah.
Atau ada menyatakan yang berhak menerima wahyu itu bukan Nabi Muhammad. Belum salah tuh. Kan ada juga pemahaman seperti itu tuh. Kaum Khawarij gitu. Jadi ternyata di dalam Islam tuh penting ilmu, iman, ilmu dan amal. Tidak boleh tinggal itu. Ada warna ilmu hawa, paham sesuatu, tapi tidak diamalkan, tidak dikerajuan, tidak jodoh. Tahu sholat? Tahu pak? Sholat perintah siapa? Perintah Allah. Sholat dah. Ini masalahnya. Di situ dibawa. Taruh isinya dulu pak. Nah baru. Jadi hadirin kaum muslimin rahimakumullah, ternyata iman, ilmu dan amal itu tidak bisa dipisahkan dalam rangka kita mengharungi kehidupan dunia yang fana akan menuju kampung abadi kita yang kekal, yaitunya di akhirat. Bapak Ibu, ternyata persoalan kehidupan kita di dunia ini pertanggungjawabannya nanti di akhirat. Luar biasa. Kini babuek lah. Dunia darul amal, dunia ko sampai babuek, abuek sajalah anak ketujuh. Kau tak bisa diatur dengan aturan Allah, kerajuanlah. Tapi nanti ingat, al-akhirah darul jaza. Akhirat itu tampi pembalasan. Sadualahe, kadibaleh itu. Tidak akan luput. Lais sebesar zarrah. Zarrah itu ada ulama menyatakan biji sawi, ada yang menyatakan sebesar atom. Atom itu adalah molekul kecil-kecil itu. Itu akan diperhitungkan nanti. Faman ya'mal mithqala dzarratin khairan yara wa may ya'mal mithqala dzarratin syarran yara. Kadang kete baik dan tidak baik akan dipertanggungjawabkan. Bapak, ibu-ibu, awak duduk di masjid kini kok kadang mengantuk-ngantuk. Indah badu. Kadang panik, kapiradan, kepocong bagai. Tidak apa-apa. Itu nanti akan dipertanggungjawabkan. Kok panik boleh maunju. Tidak kabiran lo malaikat itu doh. Boleh menyanda. Nah, tidak ada bu maunju dulu. Nah, gitu. Dan pokok jalan lo jalan. Kau sedang mengaji ibu lalu kan tak seru je doh. Cukup lah. Ibu mengaji yang mula lo itu kan. Nah, gitu. Contoh, tidak apa-apa. Sedang nak mudo-mudo, lelai panik, apalagi nak gaya-gaya. Itu bukan biasa, luar biasa. Yang muda-muda, sholat mantap, ini semua macamnya kuat. Itu biasa itu. Kenapa? Dia masih kuat. Masanya kuat. Memang usia dia. Tapi udah tua, udah renta, masih datang juga ke rumah saji, lama gigi, lama geretek, bagai. Jalan sedak lurui, sempat juga ke masjid, Masya Allah, itu luar biasa itu. Makanya ada bahasa hadisnya ta'allu'. Ta'allu' itu salah satu, ada 7 kelompok yang mendapat naungan nanti di akhirat. Salah satunya seseorang yang ta'allu' itu terpaut. Ada juga yang menyatakan takantuang. Takantuang itu di kedua nanti itu mungkin dah. Terpaut hatinya di masjid, fil masjid. Apa? Nyampang awak ditakdirkan Allah, buruk disabit meninggal awak itu meninggal di masjid. Ketimbang meninggal di meja judi kan. Meninggal dalam perjalanan sakit kita, ini dalam sabilillah. Kan udah sering hadis ini kita sampaikan itu. Man kharaja, siapa yang keluar dari rumahnya ilal masjid, menuju kepada masjid, taktubul hasanah, satu langkah yang dilangkahkannya dicatat oleh Allah Subhanahu wa taala, satu kebaikan. Langkah dari rumah tadi itu. Dan satu langkahnya lagi dihapus kesalahan oleh Allah Subhanahu wa taala hatta yarji' sampai dia kembali pulang. Kan luar biasa itu. Jadi oleh sebab itu hadirin kaum muslimin,
semua akan menjadi saksi di hadapan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Karena seluruh tubuh kita ini bukan milik kita, akan diminta pertanggungjawabkan. Umur 80 tahun, 70 tahun, 60 tahun, ambo titipkan, ambo lagi ya. Kama saja di pegunungan, an umrihi, kan itu tuh. La yazalu maqadama abdi yaumal qiyamah. Ndak bergerak, ndak bergeser kaki seseorang hamba nanti di akhirat. Ndak bergeser kaki awak doh, hatta yarji' sebelum menyelesaikan persoalan-persoalan. Salah satunya adalah an umrihi, masalah umur. Umur awak nanti akan ditanya. Kalau 60 tahun kapasitasnya, kama saja 60 tu. Ma yang banyak nanti dibagi tu. Untuk makan bara, untuk lalu bara, untuk menonton bara, untuk membuka baca Al-Quran barah lo, mendengar pengajian wirid barah lo, melangkah ke arah masjid barah lo, pergi solat jamaah, seluruhnya akan diselektif. Luar biasa. Makanya kata Rasul, pak banyak langkah ke rumah masjid. Kan salah satu sunnahnya hari raya itu kan termasuk itu. Memperpanjang, pak banyak. Karena langkah waktu dihitung. Hebat itu. Alangkah rancaknya kalau bisa keliling komplek dulu, baru pergi masjid. Kalau enggak tuh langsung saja ada apa-apa. Jadi penting bagi kita bagaimana motivasi ibadah-ibadah itu bagi kita jangan sampai kita abaikan dan kita tinggalkan. Oke Bapak Ibu, ada yang ditanyakan? Boleh? Supaya enggak monoton saja. Kita akan biasa tanya jawab. Oh iya Pak, jangan payah benar Pak. Iya. Ya. 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 Baik, terima kasih. Dalam ikhtilaf tadi penetapan hari raya Idul Adha termasuk itu awal-awal puasa biasanya itu ada juga terjadi seperti itu. Dalam dia kan menetapkan ketentuan itu kan melalui ada yang melalui hisab, ada ru'yah. Itu dalam ilmu falak dibahas dan disampaikan. Kemudian yang penting kalau seandainya sudah kita melaksanakan, nah ini makanya dudukkan dulu pemahaman kita. Kalau seandainya kita sudah melaksanakan dan kita faham dan kita duduk pemahaman dan keyakinan kita tanggal 9 Zulhijjah itu jatuh pada hari Jumat, berarti hari Sabtunya kita sudah melaksanakan sholat, kan seperti itu Idul Adha. Kalau sudah melaksanakan sholat, ya jangan puasa lagi. Nah, jadi yang paham di sesudah itu, yang di hari ahadnya, berarti dia kan masih tanggal hari Sabtu, kan dia masih puasa itu, masih puasa. Dan hari ahadnya dia baru melaksanakan
Idul Adha. Nah, kalau memang seperti itu, yang penting kita duduk pahamnya di mana. Karena memang ijtima' para ulama memang seperti itu. Masing-masing wilayah itu tidak sama dalam dari awal sahabat dulu. Dari awal sahabat dulu itu sudah terjadi seperti itu. Di sini dia belum melihat bulan. Pergi di ke suatu daerah sana, sampai di sana nampak. Atau kebalikannya, di sini dia sudah melihat, di sana orang belum. Pas ditanya, kamu sudah melihat bulan? Sudah. Dengan kesaksiannya kan nanti kan ada, kalau zaman dulu dengan sekarang kan beda. Kalau dulu kan memang langsung dengan mata kepala telanjang, mata kepala kita ini. Kalau sekarang kan sudah ada teknologi, alat bantu untuk mempermudah kita dalam pelaksanaan kegiatan itu. Nah, sekarang nanti berapa derajat ukurannya? Ada 1 atau 2. Nah, itu nanti kan sidang isbat namanya itu. Didapatkan di sana. Nah, kalau seandainya memang melihat dan nanti saksi-saksi itu nanti kan ada di sumpah itu. Ada sumpahnya itu. Pakai Al-Quran itu. Jadi saksi itu tidak bisa diterima 1 orang. Ada sekian orang. Di sana sudah melihat, di sini sudah melihat. Jadi kalau teropong itu kan bukan 1 ditempatkan suatu wilayah, tapi di berbagai wilayah. Nanti baru saling kasihkan informasi. Yang jelas, menurut dalam pemahaman, kalau seandainya sudah ditetapkan oleh mungkin imam kita sebagai amir kita, panduan kita paham di hari ini, silakan ikuti. Kalau di hari ini atau hari berikutnya dia juga menyampaikan kami belum melihat. Jadi kalau belum melihat kan juga dia tidak mau dia menyampaikan informasi yang banyak. Berarti belum. Disitulah terjadi perbedaan itu. Jadi sebab perbedaan itu terjadi karena masing-masing wilayah terjadi perbedaan letak titik akhir. Apakah jarak dekat dan jarak jauh dari terbenamnya matahari tersebut. Jadi oleh sebab itu, dan sampai kapanpun itu akan terjadi perbedaan. Namun tentu kita yang dalam melaksanakan ibadah, kita sikapi perbedaan itu dengan cara yang arif dan bijaksana. Dan itu sudah tegas keduanya, Bang. Keduanya sudah tegas. Masing-masing pendapat itu punya dalil, punya landasan, dan punya ketentuan. Kita juga tidak bisa membantah. Harus hari ini. Nanti dengan kita selalu mempertahankan yang di kita, akhirnya kita akan tidak menerima dan menyalahi orang lain. Nah, akan terjadi di situ timbullah perpecahan. Kan itu yang tidak boleh. Dalam masalah hal-hal yang furu', kita tidak boleh berbicara. Dan itu bukan sekali 2 kali saja. Begini, Pak. Mungkin ada penjelasan lanjutannya. Puasa Arafah itu perintahnya jauh sebelum perintah ibadah haji. Puasa Arafah pada tahun kedua. 9 Zulhijjah itu perintah 9 Zulhijjah puasa Arafah itu yaitunya di tahun kedua. Perintah ibadah haji pada tahun ke-6. Pada jaraknya toh. Rasulullah melaksanakan ke perintah baru, perintah haji. Rasulullah melaksanakan ibadah haji pada tahun ke-10. Perintah haji dengan Rasul melaksanakan haji saja berbeda. Rasulullah melaksanakan haji baru wukuf. Perintah haji belum ada wukuf. Jadi makanya tadi dari awal kita sampaikan bisa bertepatan dengan orang wukuf di
puasa tidak. Dan bahkan bisa tidak ada orang wukuf di Arafah yang puasa Arafah tetap ada. Karena perintah tadi itu. Dan status hukumnya sunnah. Jadi kalau masalah hal yang wajib baru kita harus. Jadi Bapak Ibu, mari kita sikapi perbedaan itu dengan cara jangan perpecahan, jangan ada pertikaian di antara kita. Yang penting di mana kita paham, kita meyakini. Tafadhol, silakan. Mudah-mudahan Allah menerima seluruh amal ibadah dan amalia-amalia yang kita lakukan. Ya Pak ya. Baik, demikian saja Bapak Ibu. Al-haqqu min rabbikum, yang benar datangnya dari Allah Subhanahu wa taala, yang salah itulah kita sendiri. Al-insan sifatul khilaf, manusia bersifat khilaf dan khilaf. La liqa fastabiqul khairat wa billahi taufiq wal hidayah.